Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, jumpa kembali bersama saya Diah Astika di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai. Dan pemirsa, hari ini tentu saja saya tidak akan sendirian. Seperti biasa kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Dan hari ini kita kehadiran narasumber dari Dinas Pendidikan. Dan kita akan membahas penerimaan peserta didik baru online jenjang sekolah menengah pertama di tahun 2023 ini. Kira-kira seperti apa saja bahasanya? Tapi sebelum itu mari kita sapa-sapa terlebih dahulu narasumber kita. Ini yang pertama ada Bapak Zainul Hakim SHM Hum selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekalongan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak ya. Selamat siang, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, berikutnya menemani Pak Kadin ya, ada Pak Mabruri SPD selaku Sekretaris Dindik Kota Pekalongan. Assalamualaikum Bapak. Ini setelah setahun lamanya kita baru bertemu kembali ya Pak ya, di penerimaan peserta didik baru lagi gitu ya. Baik, seperti yang tadi sudah saya sampaikan Bapak bahwa hari ini kita akan membahas mengenai penerimaan peserta didik baru jenjang SMP di tahun 2023. Mungkin kita sebelumnya langsung saja nih kita todong ke Pak Kadinnya nih ya. Oke, Pak Zainul. Siap. Ngomong-ngomong tentang PPDB nih Pak, itu kira-kira sudah dibuka mulai kapan sih Pak pendaftarannya Pak? Jadi mungkin sebelum kami menjelaskan alokasi waktu pendaftaran ya, mungkin sebelumnya juga perlu kami sampaikan bahwasanya untuk penyelenggaraan pendaftaran peserta didik baru di Kota Pekalongan baik jenjang TK, SD dan SMP ini sudah ada kemasan regulasinya dalam bentuk peraturan wali kota, bahkan juga sudah dibuatkan kutipan dalam bentuk berita daerah. Sehingga alhamdulillah ini sebagai pedoman yang di Dinas Pendidikan juga telah ada panitia penerimaan peserta didik baru yang nanti akan membantu memfasilitasi, termasuk misalkan kita juga buka semacam DEX semacam itu, seandainya ada pertanyaan, permasalahan baik dari sekolah maupun dari orang tua, insya Allah di Dinas Pendidikan kami sudah menyiapkan DEX semacam itu untuk membantu memfasilitasi penyelenggaraan pendaftaran peserta didik baru tahun 2023 ini. Wah, luar biasa ya. Artinya memang ada narah hubung yang bisa dihubungi oleh masyarakat seperti itu Pak ya. Oke. Ya karena ini kebetulan tadi kalau spesialis untuk SMP ini kan kita sudah mengupayakan secara online. Oke. Jadi kita juga sudah pengalaman dari tahun yang lalu kita menggunakan pemanfaatkan online, sehingga kami juga sudah sosialisasi di tingkat kepala sekolah SD maupun operator di sana untuk membantu lulusan kelas 6 ya untuk SD ketika ingin mendaftar sebagai peserta didik baru di jenjang SMP. Jadi di sana pun juga ada helpdesk semacam itu, sehingga persiapan bagi orang tua maupun anak-anaknya bisa langsung koordinasi dengan sekolah setempat. Kemudian secara waktunya, alokasi waktunya untuk SMP ini kita mulai besok hari Senin. Wow. Hari Senin tanggal 19 sampai nanti tanggal 23. Untuk Senin sampai Selasa itu 24 jam. Jadi malam-malam misalkan ini entah itu dari rumah atau melalui sekolah, tadi bantuan dari sekolah SD ini bisa 24 jam penuh. Namun terakhir di tanggal 23 nanti kita batasi di jam 12.00 WIB. Okay. Ini untuk jalur SMP, terutama tentunya SMP negeri ya. Kalau swasta ini sudah mulai nih pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran peserta didik baru, karena di sana tentunya memang berbeda perlakuannya semacam itu karena dikelola oleh lembaga pendidikan swasta melalui yayasan.
maupun lembaga pendidikan yang lainnya gitu. Oke, artinya dari tanggal 19 hingga tanggal 23 seperti itu ya Pak ya. Oke, ini dari tadi saya belibet nih. Oke, di tanggal 23 itu artinya hari terakhir yang mana ditutup di pukul 12 kalau di tanggal 23 sampai jam 12. Oke. Kalau 19 sampai 22 malamnya, 23 pagi sampai nanti 23 Juni itu nanti ditutup sampai dengan jam 12. Karena mungkin gitu ya, Pak ya? Tadi kita menggunakan online sehingga kita juga online ini difasilitasi ada akademisi atau perguruan tinggi yang memang sudah kerjasama dengan kita semacam itu untuk membantu pelaksanaan PPDB online di tahun 2023 ini maupun tahun sebelumnya. Oke, kalau boleh tahu Pak, itu perguruan tinggi mana tuh Pak? Boleh nggak sih di-spill? Nggak apa-apa ya mungkin ya, jadi STIMIK Widya Pratama. Karena kan memang kan spesialis di bidang IT nih. Kita ada kerjasama, bahkan mungkin beberapa pembangunan aplikasi lain juga menggunakan, kita ada kerjasama. Samping itu juga kita sering kerjasama juga dengan perguruan tinggi lainnya yang sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Seperti itu ya Pak ya. Oke, itu tadi ya pemirsa ya. Oke, sekarang nih Pak, untuk pelaksanaan PPDB ya khususnya di tingkat SMP ini, apakah dilakukan total menggunakan sistem daring atau online Pak? Atau jangan-jangan masih ada yang bisa langsung nih datang ke sekolah misal atau ke sekolah tujuan seperti itu ya, kemudian mendaftar di tempat seperti itu Pak? Sebenarnya tadi kita sudah, pemerintah kota melalui dinas pendidikan ini sudah mempermudah, nggak usah ke sekolahan yang dituju, yang di jenjang SMP negeri yang kebetulan di Pekalongan ini kan ada 17 SMP negeri. Nah, cukup dari sekolah dasar masing-masing atau mungkin di rumah kalau memang punya jaringan internet juga bisa mendaftar sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku semacam itu. Jadi nanti verifikasi juga kami akan di dinas ini akan membantu. Kami tadi sampaikan ada semacam helpdesk atau panitia teknis semacam itu. Seandainya ada hal yang perlu ditanyakan, dijelaskan atau ada permasalahan semacam itu. Oke. Baik, kita beralih ke Pak Mabrur ini sekarang Pak. Udah gak ngantuk ya Pak? Oke. Bapak, di pendaftaran atau PPDB ini terdapat 4 jalur ya Pak ya yang ditempuh. Boleh Pak mungkin disebutkan terlebih dahulu 4 jalur itu apa saja? Apakah sama dengan tahun sebelumnya gitu ya? Boleh, silakan Pak. Ya. Terima kasih Mbak Dia. Sebelum ke situ melengkapi Pak tadi boleh ya? Pak? Boleh Pak. Ketua. Untuk tahun 2023, untuk tahun pelajaran 2023-2024, PPDB jenjang SMP memang dibuka melalui 2 bentuk PPDB. Kalau yang negeri kita telah mengambil kebijakan menggunakan online, tetapi swasta dipersilahkan bergabung dengan dinas pendidikan atau menyelenggarakan tersendiri. Dan tahun ini ada 6 SMP swasta yang bergabung dengan kami sehingga pelaksanaan PPDB-nya menggunakan sistem daring atau online. Baik, pendaftaran masuk SMP melalui PPDB online ini kita masih menggunakan 4 jalur sama persis dengan tahun yang lalu. Ada jalur zonasi, itu jalur yang paling utama karena memang rohnya kita itu ingin yang terdekat dari satuan pendidikan itu anak-anaknya bisa sekolah. Lalu ada jalur afirmasi, jalur mutasi orang tua, dan yang terakhir jalur prestasi. Ada 4 jalur. Ada 4 jalur ya, tadi sudah disebutkan ada zonasi, kemudian afirmasi, kemudian jalur perpindahan orang tua atau mutasi, kemudian yang terakhir ada jalur prestasi. Kita akan bedah satu persatu nih Pak ya. Siap. Karena Pak Mabrur ini juga merangkap sebagai ketua PPDB-nya. Jadi ini kita akan langsung tanya saja ke Pak Mabrur ini. Oke, untuk zonasi sendiri Pak, itu kira-kira sistematikanya atau regulasinya seperti apa tuh Pak? Jadi jalur zonasi itu kita membagi wilayah atau zona.
tempat tinggal calon peserta didik itu ke dalam 2 zona, yaitu dalam zona dan luar zona. Kalau dalam zona itu terdiri dari 2 subzona, yaitu zona 1 itu untuk area semua wilayah administratif Kota Pekalongan. Otomatis anak-anak yang tinggal di situ menjadi prioritas utama. Lalu yang kedua, zona 2. Zona 2 yaitu zona di luar administratif Kota Pekalongan yang sudah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk mengakomodir satuan-satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan. Seperti SMP 14 itu berdekatan langsung dengan Buaran, Karangdadap, dan Warungasem. Maka wilayah itu termasuk ke dalam zona 2. Dalam zona subnya zona 2. Kemudian SMP 15 itu juga di perbatasan itu Tirto. Ya, Tirto. Maka Tirto Wiradesa itu masuk ke dalam zona 2. Kemudian ada SMP 17. Itu paling timur dari wilayah Kota Pekalongan. Itu berbatasan langsung dengan Kecamatan Batang. Maka dari itu Batang masuk ke dalam zona yang kedua. Kalau yang luar zona itu di luar dalam zona. Misalnya Tulis, Dunguni, macam-macam itu di luar zona. Otomatis memang peluangnya makin kecil karena jaraknya makin jauh. Nah, nanti penghitungan jarak itu ditentukan dari koordinat tempat tinggal peserta didik ke koordinat satuan pendidikan yang dituju. Ya. Lalu apa dasar penentuan koordinat tempat tinggal dari anak? Dasarnya adalah alamat yang tertera di dalam kartu keluarga. Itu yang dipakai. Baik. Artinya misalnya ada tadi anak-anak yang tinggal yang mendaftar melalui jalur zona 2 gitu Pak. Itu ada tidak sih Pak filternya lagi, kemudian penyaringan gitu ya untuk dia bisa lolos atau tidak di sekolah yang dia tuju seperti itu ya. Dan jika lolos atau tidaknya ini apa yang membuat dia mengapa tidak lolos atau lolos seperti itu? Misalnya karena kuotanya sudah penuhkah di sekolah yang dituju atau seperti apa? Ya, sebetulnya zonasi itu kuotanya adalah minimal 60%. Jadi kalau semua diisi oleh zona pun sebetulnya tidak apa-apa juga karena memang minimal ya. Hanya dibatasi oleh afirmasi, minimal afirmasi. Nah, kami Mbak Dia di sistem sudah mengatur sedemikian rupa, otomatis dalam zona itu adalah prioritas pertama. Ya, terutama dalam zona kategori zona 1. Saya contohkan kasus misalnya ya di SMP Negeri 17. Ada orang Poncol daftar di sana. Ya, orang Poncol. Jaraknya sekitar 400 meter. Ini akan menjadi prioritas pertama jika dibandingkan dengan anak di sebelah timurnya SMP 17. Dalam hal ini adalah Desa Denasri Kulon ya. Jaraknya cuma 100. Tapi tetap prioritas pertama adalah yang zona 1. Dan itu nanti terfilter. Baru nanti zona 2. Baru nanti zona 3. Jadi di samping ada pembatasan kuota, sistem kami juga akan membaca itu berdasarkan zona. Wow, menarik sekali ya Pak ya. Oke, berikutnya nih Pak. Untuk wilayah-wilayah zonasi di Pekalongan sendiri pembagiannya seperti apa sih Pak? Seperti tadi yang kami sampaikan, semua wilayah administratif Kota Pekalongan itu adalah zona 1. Ya, zona 1. Misal orang Kuripan mau daftar di SMP 1, dengan orang Panjang Wetan mau daftar di SMP 1, prioritasnya sama.
dalam satu prioritas, tetapi tetap jaraknya akan dihitung. Gitu. Berbeda dengan zona 2, meskipun dia lebih dekat, perhitungannya akan prioritasnya ke zona 1 lebih dulu. Gitu. Oke Pak, mungkin akan kita sambung setelah jeda pariwara berikut. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, kembali lagi di Expose bersama saya Diah Astika, yang tentunya nantinya lebih dekat, lebih santai bersama Dinas Pendidikan Kota Pekalongan, masih bersama Pak Mabruri dan juga Pak Zainal di sini. Oke, tadi Pak Mabruri sudah sedikit menjelaskan mengenai zonasi, mengenai jalur zonasi begitu Pak. Sekarang kita ke Pak Kadin lagi nih ya. Untuk menjawab pertanyaan seputar apa itu jalur afirmasi Pak. Jadi jalur afirmasi ini diperuntukkan bagi calon peserta didik karena keadaan sosial ekonomi orang tua yang bersangkutan dalam kategori bahasa mudanya kurang atau tidak mampu. Sehingga kita prioritas. Kebetulan memang arah kebijakan kementerian terkait dengan Merdeka Belajar ini lebih mengedepankan kepada nilai-nilai atau sifat-sifat yang afirmatif. Jadi tidak ingin ada pembedaan antara kemampuan sosial ekonomi orang tua yang mungkin bisa menyekolahkan ya, sampai mungkin lanjut, sehingga anak-anak dikhawatirkan anak-anak yang justru berangkat dari orang tua sosial ekonominya kurang mampu nanti tidak mampu bersekolah. Ini ditepis dengan pendekatan jalur afirmasi ini. Kemudian juga termasuk di dalamnya ini jalur, kalau bahasa mudahnya kita, inklusivitas. Jadi bisa jadi ada anak yang memang sudah lulus SD semacam itu namun memiliki kebutuhan khusus, ya disabilitas, tapi yang masih kira-kira masih bisa nanti berpendidikan, berbelajar bareng dengan teman-teman yang sehat secara fisik maupun mental, sehingga diberikan kesempatan juga. Sehingga kita di Kota Pekalongan pun menggunakan ada jalur namanya afirmasi, yaitu jalur yang bagi peserta didik dengan kondisi orang tua sosial ekonominya kurang mampu maupun anak yang bersangkutan berkebutuhan khusus semacam itu, namun tidak dalam kategori yang mohon maaf perlu nanti sekolahnya di luar biasa, artinya kategorinya tidak double kekurangan lah semacam itu. Baik. Untuk persyaratannya Pak yang mungkin harus dipenuhi oleh orang tua begitu ya dari calon peserta didik ini, kira-kira untuk bisa mendaftar melalui jalur afirmasi ini seperti apa Pak? Ya, baik, untuk jalur afirmasi ini persyaratan yang nanti perlu disiapkan dokumentasinya ini berupa akte kelahiran asli ya. Kemudian juga ada kartu keluarga asli. Kemudian kartu program penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Contohnya misalkan untuk PKH, Jamkesmas, Jamkesda, KKS, KIS, dan KPS bagi keluarga yang tidak mampu. Sedangkan bagi anak yang berkebutuhan khusus calon peserta didik, misalkan di SMP tadi, misalkan anak yang berkebutuhan khusus tadi ditandai atau ditunjukkan surat keterangan bagi penyandang cacat atau penyandang disabilitas dari instansi yang terkait, misalkan dinas kesehatan semacam itu atau dinas sosial, sehingga nanti ini akan mendapatkan perhatian tersendiri dari jenjang sekolah SMP yang dituju oleh peserta didik atau orang tua peserta didik yang bersangkutan. Kemudian juga tentunya ini semua merata, ada persyaratan untuk melampirkan pas foto ukuran 3x4. Oke. Ya.
Oke, itu mungkin ya pemirsa ya, barangkali ada tetangganya atau saudaranya yang ingin mendaftar menggunakan jalur ini. Persyaratan yang sudah disebutkan oleh Pak Kadin yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik ya Pak ya. Baik, untuk kuota dari jalur afirmasi ini sendiri Pak, berapa Pak? Untuk jalur afirmasi ini ada kuota ya untuk sekolah negeri kita. Ya, jadi untuk jalur afirmasi ini minimal 15% semacam itu dari 17 sekolah negeri SMP negeri yang ada di Kota Pekalongan ini ada daya tampung sejumlah 468 orang calon peserta didik. Jadi ada yang memang bisa menampung sampai di 29, kemudian juga ada yang 10, ada yang rata-rata ada yang sampai 34. Ini tergantung dari rombongan belajar di masing-masing sekolah yang bersangkutan yang dituju. Oke, mungkin dari Pak Mabruri ada tambahan Pak? Jalur yang lain kalau yang jalur mungkin itu sudah cukup ya untuk afirmasi ya. Prestasi beliau ahlinya ini. Yang jalur terakhir. Sebelum sampai ke prestasi nih Pak, kita ke jalur mutasi terlebih dahulu Pak. Baik. Seperti apa itu Pak? Boleh dijelaskan? Jadi pemerintah, dalam hal ini adalah pemerintah Kota Pekalongan, memang mengakomodir para orang tua karena penugasan dari instansi ataukah dari perusahaan di mana orang tua tinggal sementara di Kota Pekalongan padahal domisili aslinya jauh, maka bisa memanfaatkan peluang untuk jalur mutasi atau kepindahan penugasan orang tua. Memang disiapkan alokasinya kecil ya, maksimal 5%, maksimal 5%. Tapi memang ketersediaan peserta didik melalui jalur ini juga tidak begitu banyak. Oleh karena itu saya menghimbau kepada calon peserta didik atau orang tua calon peserta didik, bila karena satu hal kemudian yang bersangkutan memang memiliki surat penugasan bekerja di Kota Pekalongan padahal domisilinya di luar daerah, silahkan memanfaatkan jalur ini. Ya, karena bisa jadi perpindahan orang tua itu mendekati PPDB ini sehingga kesulitan kalau anak ditinggal, anak harus sekolah di Pekalongan, silahkan manfaatkan jalur itu. Baik. Untuk dari tahun-tahun sebelumnya Pak, kira-kira ada berapa banyak untuk yang mendaftar di jalur ini Pak? Pastinya saya kurang pegang data ya, tetapi kuota ini selalu sisa ya, selalu sisa sehingga diisi oleh jalur afirmasi maupun jalur zonasi. Kita move on Pak ke jalur prestasi ini. Jalur prestasi. Ini jalur yang memang ditunggu-tunggu oleh sekolah. Istimewa karena sekolah ya, berharap anak didiknya itu anak didik yang memiliki prestasi. Mungkin yang perlu dipahami adalah bahwa jalur prestasi ini tidak berarti mereka yang memiliki sertifikat atau piagam kejuaraan. Halo? Ya. Prestasi yang diambil dari prestasi belajar, dalam hal ini nilai raport, itu pun bisa digunakan. Tapi tentu jika memiliki piagam-piagam penghargaan, itu akan memiliki nilai plus. Ya. Lebih menunjang seperti itu ya. Perlu kami sampaikan Mbak Dia, teman-teman juga harus memahami bahwa alokasi atau besaran porsi jalur prestasi ini maksimal, ya maksimal 20%. Maksimal 20%. Nah, bila anak-anak memiliki piagam, tolong cek dulu di informasi PPDB di laman yang sudah kita siapkan. Ya, PPDB dindik.pekalongankota.go.id, dilihat dulu karena di situ ada ketentuan jenis lomba yang akan dinilai. Apakah itu lomba olahraga, lomba seni, lomba akademik, non akademik, di situ sudah ada daftarnya. Kemudian juga nilainya bervariasi antara peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3
tingkatnya kecamatan, tingkatnya kota, atau tingkatnya provinsi. Jadi betul-betul dipahami. Jangan sampai nanti ada kejuaraan yang tidak diakui nanti di sini dimasukkan karena tidak baca, tidak dapat nilai sehingga protes dan sebagainya. Lomba satu makan kerupuk begitu ya Pak ya? Lomba 17-an makan kerupuk atau apa ya? Balap karung, ada piagamnya tingkat provinsi Jawa Tengah, kemudian menuntut nilai yang tinggi. Itu yang jalur prestasi Mbak Diah. Oke. Untuk sejauh ini Pak, untuk di jalur prestasi dari tahun-tahun sebelumnya kira-kira apakah kuotanya terisi penuh atau seperti apa nih Pak? Terisi penuh. Karena kan jalur prestasi ini tidak harus mereka para juara yang memperoleh di bidang akademik maupun akademik. Jadi sebetulnya bebas mau mengandalkan nilai rapor saja juga tidak apa-apa. Oh, baik. Ya. Misalnya tinggal memiliki peringkat 1, 2, 3 di sekolahnya begitu ya? Betul. Tinggal pandai-pandai cari peluang. Ya. Ikuti terus jurnalnya. Ketika kuota maksimal 20% prestasi itu belum terpenuhi, lihat apakah nilai jalur prestasi itu dibandingkan dengan rapotnya anak yang akan mendaftar ini masih lebih tinggi, silakan masuk saja melalui jalur prestasi. Ya, tinggal atur strateginya, Mbak Diah. Banyak yang mungkin masih belum paham ya Pak, bahwa mungkin mengira bahwa jalur prestasi ini harus memiliki sertifikat, kemudian menjuarai lomba begitu ya. Betul. Ternyata dari nilai akademik saja bisa sebetulnya begitu ya Betul, Pak ya? Kalau misalnya mau mengambil jalur zonasi, nilai raport itu tetap harus disertakan, tetapi tidak menjadi pertimbangan perankingan. Yang di ranking hanya jarak tempat tinggal dengan satuan pendidikan yang dipilih. Demikian pula dengan jalur afirmasi, kepindahan orang tua, rapor itu tetap dicantumkan, harus disertakan, tetapi tidak menjadi pertimbangan. Nah, kalau yang jalur prestasi, maka yang dipertimbangkan adalah nilai raport dan nilai-nilai dari prestasi kejuaraan yang pernah diperoleh. Itu. Oke, Pak, berikutnya nih kita sudah mulai masuk untuk tahapan pelaksanaan ini sendiri di tahun ini, itu seperti apa Pak? Untuk tahapan pelaksanaan PPDB di tahun ini. Ya, kalau Dinas Pendidikan sudah panjang sekali Mbak itu tahapannya ya. Pertama kita nunggu Permendikbud dulu. Pelajari Permendikbud, kemudian kita siapkan draft Perwaljuknis. Substansi-substansi apa yang bisa mengakomodir kekayaan yang ada di Kota Pekalongan sebagai lokal wisdomnya Kota Pekalongan, kondisi alam, kondisi apapun yang ada di Pekalongan. Setelah itu kita bahas, kita legalisasi ke pemerintah kota, kemudian kita sosialisasi. Sosialisasi ini ke banyak pihak. Sosialisasi melalui media massa, sosialisasi melalui kepala sekolah, melalui guru, melalui operator yang akan nanti membantu PPDB. Ya, itu sudah sosialisasi. Kemudian tahapan berikutnya kita akan lakukan proses PPDB-nya itu sendiri. Kemudian nanti kita akan menganalisis untuk menentukan siapa yang diterima dan siapa yang tidak diterima. Berarti nanti akan ada pengumuman. Setelah pengumuman nanti akan dilakukan proses pendaftaran ulang yang menyatakan anak tersebut sah diterima di satuan pendidikan tertentu. Oke. Untuk pengumumannya sendiri Pak, tadi kita ke Pak Kadin. Tadi kan disampaikan untuk pendaftarannya itu terakhir di tanggal 23 ya Pak ya. Untuk pengumumannya sendiri tanggal berapa Pak? Tanggal kita masih cari tanggal berapa ini pengumumannya. Karena tanggal-tanggalnya, momen-momennya banyak sekali nih. Jadi banyak ya agendanya ya dari Dinas Pendidikan ini ya pemirsa ya. Oke.
kita tanya yang lain aja dulu Mbak, Oke, nanti boleh, mau kita boleh. cari ya Oke, Pak, tanggalnya. untuk persyaratannya Pak menjadi calon peserta didik tingkat SMP, apakah ada begitu ya? Misalnya selain tentu saja sudah menyelesaikan, kita ke Pak Kadi nih, selain sudah menyelesaikan 6 tahun di bangku sekolah, ada tidak sih Pak sebetulnya persyaratan menjadi calon peserta didik di tingkat SMP begitu Iya. Pak? Untuk tingkat SMP usia ini ya ada semacam pembatasan ya, paling tinggi 15 tahun lah gitu ya. Oke. 15 tahun itu kalau misalkan sebenarnya lulus SMP ini lulus SD kan mestinya kira-kira di umur berarti kan 5 tambah 6 11 12 tahun lah 12 gitu ya. tahun. Kalau 15 tahun mestinya lulus SMP mestinya kan. Tapi lulus SD yang mau masuk ke SMP ini paling tinggi adalah 15 tahun. 15 tahun. Iya. Kemudian juga ini tertanggal per 1 Juli di tahun 2023 ini. Jadi 15 tahun paling lama lah, paling lambat gitu ya. Kemudian selain itu tentunya memiliki ijazah semacam itu bagi calon peserta didik lulusan sebelum tahun pelajaran 2022-2023 atau dokumen lain bagi calon peserta didik lulusan tahun pelajaran ini tahun 2022 dan 2023 yang menyatakan telah menempuh pendidikan kelas 6 SD atau pondok lain yang sederajat. Oke. Kemudian juga memiliki akte kelahiran, jadi menjadi persyaratan umum atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan dari kelurahan, desa atau instansi pemerintah yang terkait. Oke. Kemudian juga calon peserta didik ini yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas melampirkan dari surat keterangan dari anak yang berkebutuhan khusus dari dokter maupun psikolog setempat semacam itu Mbak Oke, Dian. itu ya pemirsa ya persyaratannya. Tapi Pak, kita akan lanjut lagi. Siap. Usai jeda pariwara berikut, jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Expose, lebih dekat, lebih santai. Pemirsa, masih di Expose, lebih dekat, lebih santai bersama saya Dia Astika dan juga masih bersama Pak Mabruri dan juga Pak Zainul di sini. Gimana Pak, masih semangat ya? Semangat. Merdeka belajar harus semangat ya Pak. Saya juga semangat merdeka belajar. Oke, kita lanjut lagi nih Pak. Tadi belum sempat dijawab ya Pak ya tentang pengumuman dari pendaftarannya tadi Pak. Di tanggal berapa? Jadi setelah berakhirnya nanti masa pendaftaran secara formal ya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanggal tadi 23 sampai jam 12 nanti pengumuman secara serentak akan tentunya kami kan melakukan verifikasi gitu kan tim atau panitia, kemudian nanti pengumumannya di tanggal 26 Juni. Ya, 26 Juni kemudian sampai dengan tanggal jam 10 ya jam 10. Nah, kemudian nanti juga ada pendaftaran ulang ya Pak Sek ya. Monggo nih Pak Sek karena ketua panitianya Mbak, jadi lebih hafal ini. Termasuk ini tadi misalkan ya orang tua kepo ini pingin tahu terkait dengan jurnal karena itu berjalan real time barangkali karena tadi zonasi, prestasi, afirmasi maupun yang lain barangkali khawatir anaknya nanti kok belum apa-apa kok sudah terlempar misalkan atau masih berjalan tapi khawatir kemudian dia pindah, ini kan beresiko juga. Ini Pak Sek ini yang menguasai ini teknis ini nanti termasuk tautan-tautan yang terkait dengan jurnal kemudian juga pengaduan ini karena Pak Sekdin adalah ketua panitia. Oke, langsung saja Pak Sekdin. Baru muka Pak Sek. Saya nambahi Pak ya, mohon izin. Yang pertama pengumuman itu 26 Juni pukul 10. Ya, tapi dalam hitungan beberapa jam kemudian sudah dibuka pendaftaran ulang. Sampai tanggal 28 pukul 13. Nah, di sistem kita Mbak dimungkinkan
calon peserta didik itu pindah jalur. Pindah jalur. Ya. Jadi ketika mencermati jurnal, aduh di sekolahan ini saya tidak diterima. Tetapi saya pingin pindah di sekolahan lain menggunakan jalur lain. Itu masih bisa diizinkan. Jadi nanti ada prosedur ya. Menghentikan jalur itu kemudian mengaktifkan jalur yang lain. Tapi juga boleh merubah pilihan sekolah. Jadi setiap peserta didik itu diberikan kesempatan untuk menentukan 3 pilihan sekolah. Ketika melihat jurnalnya itu di pilihan ketiga, hari kedua sudah ranking 2 dari bawah, ikuti terus jurnalnya, lakukan proses pemindahan sebelum sampai PPDB itu ditutup. Ya, sehingga jangan sampai nanti anak kita tidak dapat satuan pendidikan atau sekolah. Nah, perlu kami ingin sampaikan kepada orang tua murid, calon orang tua murid melalui media Badik TV ini, bahwa laman website PPDB ini kami sebutkan ppdb.dindik.pekalongankota.go.id. Silahkan manfaatkan laman itu untuk melakukan proses pendaftaran sekaligus memantau jurnal. Meskipun real time, tetapi tidak berarti ketika kita nginput pendaftaran, jurnalnya langsung keluar, tidak. Tentu ada perhitungan, kami verifikasi dulu, kami olah dulu datanya, baru bisa jadi siangnya nanti akan rilis jurnal pagi. Nanti yang jurnal siang mungkin rilisnya sore, jurnal yang sore mungkin rilisnya malam, dan seterusnya. Kemudian jika ada satu permasalahan, silahkan bisa langsung ke Dinas Pendidikan, ke helpdesk yang sudah disiapkan. Tapi kalau yang helpdesk ini memang ada waktunya, ada jamnya tersendiri. Tetapi kalau pengaduan itu ingin disampaikan secara online, bisa dikirim melalui rumah, silahkan pengaduan itu disalurkan melalui website Dinas Pendidikan. Ya, alamatnya dindik.pekalongankota.go.id. dindik.pekalongankota.go.id. Itu yang laman Dindik ya, yang pengaduan. Tapi kalau yang PPDB tadi seperti yang online itu tadi berarti tidak terbatas waktu ya Pak ya? Kalau yang online ini tidak sebatas waktu, silahkan dikirim, dan khusus selama masa PPDB kami akan pantau terus website-website kami, karena siapa tahu ada pengaduan yang harus segera kita tindak lanjuti. Oke Pak, ini saya penasaran Pak, lewat pengaduan tersebut apakah mereka bisa langsung mendapatkan jawabannya Pak? Kalau harus kita lihat dokumen klarifikasi tentu tidak bisa, ya tentu tidak bisa. Tetapi jika memang ini urgent, maka bisa jadi kami langsung jawab, tapi kami mohon untuk bisa hadir di Dinas Pendidikan. Oh, baik. Ya, artinya itu dapat undangan dari website tersebut. Betul, ya. Oke, itu tadi sudah sedikit di-spill tentang tautan pendaftaran, kemudian tadi juga ada tautan pengaduan ya Pak ya. Tadi belum sempat disebutkan untuk tautan jurnalnya nih Pak, pemantauannya Pak. Sama di website yang PPDB ya, website yang PPDB. Boleh mungkin sekali lagi Pak disampaikan? Baik, untuk yang websitenya PPDB, alamatnya adalah ppdb.dindik.pekalongankota.go.id. ppdb.dindik.pekalongankota.go.id. Betul. Oke, di situ juga sudah tersedia tadi pemantauan jurnalnya begitu ya Pak ya? Ya, betul. Baik, itu sudah disampaikan oleh Pak Sekdin ya. Berikutnya nih Pak, kita ingin bahas ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai pemerataan atau tadi apabila ada instansi atau sekolah yang ternyata kuotanya belum terpenuhi Pak. Kira-kira seperti apa kiat-kiat yang diambil oleh Dinas Pendidikan? Ini mungkin Pak Kadin ya. Kita jawab. Silakan Pak Kadin, nanti saya nambahi Pak Kadin. Iya, Pak. Siap. Jadi benar, dari
ada 17 SMP negeri dan ada 6 ya yang SMP swasta. 6 swasta, Pak. Ini harapannya semua kota melalui 4 jalur itu bisa terpenuhi. Oke. Namun dalam praktek ya, dalam kenyataannya memang adalah termasuk baik negeri maupun swasta, ada yang mungkin kurang peminatan dari orang tua, bisa jadi karena kondisi tertentu lah. Oke. Ya, misalkan bisa jadi karena kebetulan ada jenjang pendidikan SMP ini yang berada di kawasan yang sering terpapar rob atau banjir misalkan, atau bisa jadi karena kebetulan daerah sekitar bukan daerah perumahan atau pemukiman. Oke. Sehingga berdasarkan evaluasi dari PBDB tahun yang lalu, kami Tengarai ini ada memang di negeri ini paling tidak ada 2 yang mungkin tidak perlu saya sebutkan. Sehingga harapannya kalau misalkan dari orang tua yang mendaftarkan putranya atau putranya langsung yang difasilitasi oleh sekolah SD masing-masing, kalau kemudian sampai dengan PBDB ini ditutup tapi kok belum katakanlah mendapatkan sekolah, sebenarnya nanti akan ada semacam pemberitahuan ya Pak ya, nanti secara teknis barangkali Pak Sekdin akan menambahkan ada kesempatan terutama yang negeri lah kita berikan peluang nanti bisa mendaftar di sekolah negeri yang sebenarnya disiapkan rombel tertentu namun belum terpenuhi kuotanya sehingga nanti bisa mendaftarkan di situ. Ini memang ya pengecualian kan, artinya setelah PBDB berakhir. Intinya bahwa tentunya kami dari pemerintah berusaha lah semaksimal mungkin untuk melayani calon peserta didik yang akan masuk SMP. Harapannya semua mereka ya bisa terrekrut, bisa menikmati pendidikan usia jenjang menengah pertama ini SMP baik di negeri maupun swasta. Artinya jangan sampai ada anak yang kemudian karena tidak diterima di baik yang negeri maupun swasta gitu ya, kemudian frustasi, kemudian tidak mau sekolah, ya ini kita hindari lah. Jadi kami menyiapkan di jalur resmi di PBDB semacam itu. Sebenarnya nanti sih ada kesempatan. Saat ini kami juga sudah mengelola satuan pendidikan non formal yang kita namakan Sanggar Kegiatan Belajar. Bahkan di beberapa titik kelurahan juga sebenarnya ada untuk menangani anak tidak sekolah dan anak putus sekolah ini melalui PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Namun harapannya kan orang tua di usia belajar ya tetap mengikuti yang pendidikan formal. Betul. Baik negeri maupun swasta. Termasuk misalkan nanti ada usianya yang mungkin sudah mepet dari 15 tahun. Ya tetap nanti bisa nanti kalau misalkan memang terlempar sampai dengan akhir PBDB 2023 ini silahkan nanti kita akan berikan kesempatan pada SMP terutama yang negeri gitu ya, yang tadi masih kekurangan kuota rombongan belajarnya gitu Mbak Dia. Atau ini Pak Saeng menambahkan Pak Saeng? Baik Pak. Matur suwun. Boleh Pak, silakan ya, Pak. Sudah lengkap sebetulnya. Saya nambahi aja sedikit Pak ya. Bagi sekolah-sekolah yang tidak terpenuhi kuotanya, memang kami berupaya untuk melakukan langkah supaya ada penambahan peserta didik. Langkah yang pertama, hampir di setiap tahun itu ada peserta didik yang mendaftar melalui PPDB online itu yang tidak tertampung di pilihan-pilihannya. Panitia kami wajibkan untuk mendaftar anak-anak yang mendaftar PPDB tetapi tidak tertampung, bahkan tidak mendaftar ulang. Itu harus dipastikan bahwa anak ini berada di mana, sekolah apa tidak. Nah, ketika data itu sudah ada, anak-anak yang memang tidak tertampung itu tidak mau sekolah, kita tawarkan kepada sekolahan-sekolahan yang memang masih memiliki kapasitas. Itu silakan bisa di SMPX, bisa di SMPA, karena masih ada peluang di sana. Kita sampai ngerayu kepada orang tuanya. Biasanya kita menggunakan jasa satuan pendidikan SD-nya. Ya, jadi kita hubungi juga satuan pendidikan sekolah dasar awal. Kemudian
memang image masyarakat tidak bisa kita paksa. Kadang anak terlalu fanatis di satu sekolah tertentu, ya, karena memang mungkin masa lalunya itu sekolah favorit, masa lalunya ini sekolah yang tidak diminati, sehingga kami mendorong kepada sekolah-sekolah yang tidak diminati itu melakukan upaya-upaya, misalnya expose kelebihan. Karena ada satuan pendidikan yang karena programnya diekspos, Pak. Apakah itu pakai drum bandnya keliling ke warga, apakah menyelenggarakan pentas seni, tokoh masyarakatnya diundang, apakah melakukan sosialisasi kepada satuan pendidikan di bawahnya yang terdekat. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh satuan pendidikan yang memang kekurangan peserta didik. Oke. Baik, ini ternyata waktu kita sudah mepet nih Pak ya, kita agak ngebut ya Pak. Baik, mungkin Pak Kadi nih Pak, boleh Pak harapannya nih Pak, seperti apa untuk pelaksanaan PPDB di tahun ini Pak? Tentunya kami atas nama pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pendidikan sangat berharap penyelenggaraan pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2003-2024 ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, tidak meninggalkan ekses gitu ya, akibat yang nanti punya pengaruh. Sehingga kami berupaya tadi disampaikan melalui pendapat yang telah kita rencanakan dan sebagian juga sudah kita laksanakan. Kami tadi terakhir sekitar jam 9 sampai jam 10 kami mengadakan rakor khusus panitia yang nanti sudah akan mulai standby nih mulai hari ini, besok terutama nanti puncaknya Senin sampai dengan nanti proses berlangsungnya di tanggal 26 dan 28 tadi. Jadi kami pun akan memantau secara verbal, secara langsung, termasuk ini karena menggunakan online, jaringan kami juga di Dinas Pendidikan seandainya perlu ada supporting, juga kita sudah menyiapkan desk semacam itu. Bahkan melalui pengawas bina di masing-masing sekolah juga akan membantu mengkoneksi, menghubungkan seandainya ada hal-hal yang barangkali menjadi kendala lah untuk pendaftaran peserta didik baru di tahun ini. Jadi kami sudah punya komitmen tadi, insya Allah kami siap untuk menyelenggarakan pendaftaran peserta didik baru tahun 2023 ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya kepada masyarakat khususnya calon peserta didik yang sudah lulus SD maupun orang tuanya, kami sangat berharap banyak pilihan tentunya tadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada 4 jalur. Kemudian juga di Kota Pekalongan ini juga ada sekolah swasta, jadi 6 yang juga menyelenggarakan secara online dan termasuk binaan kami. Prinsipnya jangan sampai tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdin, jangan sampai ada di tahun ini anak yang lulus SD kemudian tidak bersekolah. Sehingga kami harapkan banyak pilihan, silakan ada alternatif tentunya. Harapannya ini sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku gitu Mbak Dia. Baik, itu dia ya. Mungkin Pak Mabruri Pak boleh harapannya sedikit saja Pak. Harapannya Pak ke depannya seperti apa? Pak Kadin sudah menjelaskan, perlu tambahan ini? Perlu ya? Perlu Pak. Perlu, baik. Harapannya pertama, listrik, server yang kecil-kecil nih kan ini panitia ya. Mudah-mudahan tidak ada gangguan. Sehingga secara sistem orang tua, anak itu bisa mengakses website ini dan melakukan proses pendaftaran dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, orang tua tidak usah gugup. Kadang-kadang keinginan orang tua dengan keinginan anak berbeda. Anak ingin seperti ini di sekolah ini, orang tua seperti di sekolah ini. Menurut saya berikan pertimbangan yang baik sehingga anak bisa menentukan pilihan sesuai dengan koridor-koridor dari orang tua. Jangan saling memaksakan. Yang ketiga, orang tua tidak usah panik dalam melaksanakan proses PPDB
karena waktunya sudah kita sistem cukup. Ya. Kalau memang ada kesulitan, tanya ke kami. Insya Allah akan kita layani dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, semua sekolah yang kita siapkan prinsipnya baik. Baik ya, ini hanya masalah image saja sebetulnya. Karena itu pilihan di 17 sekolah negeri, 6 sekolah swasta yang memang bergabung bersama kami, semuanya baik. Sehingga kalau memang tidak diterima di salah satu satuan pendidikan, hendaklah pindah ke yang masih bisa menampung. Begitu Mbak Dia. Oke, Pak Kadin terakhir Pak, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak, singkat saja. Ya, intinya bahwa kami sangat berharap kepada masyarakat bahwa kebetulan ini rata-rata lama belajar di Kota Pekalongan ini kalau dihitung lah gitu ya sudah di angka sekitar 12,9. Berarti sebagian besar sudah lulus SMP sementara ini. Kemudian tentunya semakin bertambah tahun dengan fasilitasi dan kesempatan bersekolah ini, kami harapkan bagaimanapun anak di usia peserta didik ini ya harapannya ini sudah lulus SD, harus lulus SMP, harus lulus SMA, dan syukur-syukur nanti bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Jadi ini jangan sampai ada anak yang putus sekolah, anak yang tidak sekolah. Hanya pemerintah punya concern besar untuk selalu melayani anak-anak di usia peserta didik dapat bersekolah dengan baik semacam itu. Oke, itu dia ya pesan dari Pak Kadin. Dan Pak Kadin dan juga Pak Sekdin, ternyata waktu kita sudah habis ya. Terima kasih untuk sudah hadir hari ini ke Expo. Semoga kita bisa melanjutkan perbincangan ini di lain waktu. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita dengan Bapak Kadin dari Dinas Pendidikan dan juga Bapak Babruri ya selaku Ketua PPDB. Dan Dinas Pendidikan kita lihat ya mereka berupaya dengan secara maksimal untuk support pemerataan pendidikan agar jangan sampai ada anak yang putus sekolah. Untuk itu kita sebagai masyarakat juga harus turut membantu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini. Untuk itu pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Expos kali ini. Sampai jumpa di Expo selanjutnya. Saya Diah Astika dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Pak Kadin dan juga Pak Sekdi juga pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.